Nah, Pak, ini Pak Gangga keluar. Coba di telepon dulu, mungkin agaknya masalah jaringan. Oh, iya. Jadi latihan mau bagus. Oh. Waduh. Ya. Iya, ya. Maaf dulu gangguan ini. Ya. Ya, dulu duluan. Maaf dulu ya, maaf ya. Ini perangkat gitu. Perekamnya sudah. Udah biar aja Pak Amdani ini apa nak ngeblank ini. Spek laptopnya kecil ya, ternyata nggak bisa dia. Oh, nanti kayaknya dipotong-potong. Kita langsung mulai, Pak, ya? Iya, langsung mulai aja belum. Oh, gitu. Saya pertama mau jadi apa ini? Coach dulu apa coachi? Halo Pak Gangga? Ya, halo belum? Bisa? Bisa. Aman? Kira-kira aman ya? Iya. Charger sudah, tar minum air dulu. Iya, minum dulu. Coaching. Saya mau jadi coach dulu atau mau jadi coaching? Si coach. Saya boleh aja deh, Pak. Ya. Kalau saya dulu menjadi coach, boleh nggak? Iya. Boleh menjadi coachnya. Ya. Langsung aja bro. Langsung mantap bro. Lihat waktunya juga nggak? Tar dulu saya waktunya. 45, pas berarti 45 tambah 15. Ya, udah mulai dah. Ya, selamat pagi Bulu. Selamat siang, maaf. Gimana kabarnya hari ini tanpa ada masalah rasanya Bulu ini ya? Iya nih Pak, aduh. Kita sebagai rekan kerja ini ya, ada aja memang sih permasalahan. Cuman saya
Ya kelihatan ya saya punya masalah Iya, Pak. kelihatan. Iya, tapi sebelum lanjut, boleh silakan kopinya dulu biar segar nanti ngobrol-ngobrolnya, ngobrol hangatnya ini. Kopinya ternyata favorit saya ini Pak. Duh, mantap Iya, sekali. Aduh, bikin lebih segar jadinya pagi-pagi ini. iya, Ya, makasih ya Pak. Saya coba dulu ya Pak ya. iya. Iya, boleh Ya, silakan dinikmati lebih dulu. segar. Iya, Iya. iya nih. Saya nih gini Hmm, loh. Awal semester ini kok ngerasa apa ya, beban gitu, sedikit beban dengan hmm, permasalahan dua murid saya ini nggak begitu fasih membaca loh, sudah kelas 6. Jadi tahu hmm, kan bagaimana beban kerja di kelas iya. 6 itu sudah mau ujian lah, Hmm, nanti inilah. Jadi banyak. Jadi kalau iya, membaca itu belum begitu fasih. Jadi kan mengerjakan soal itu agak terbengkalai gitu loh Pak iya, yang saya alami iya, di awal semester iya. ini. Jadi nanti untuk mengikuti Hmm, semester-semester berikutnya kan bingung. iya. Ya, terkadang itulah kita sebagai guru boleh ya banyak hambatan, terutama membaca. Tapi dia yakin orang sekelas bodoh, dia yakin pasti punya ide ya, ide inovasi untuk mengatasinya. Kira-kira Buluh punya nggak kiat-kiat tertentu? Dia yakin pasti punya ya. Kira-kira kiat-kiat Buluh apa sih Buluh yang Buluh akan terapkan untuk menanggulangi anak-anak yang seperti itu? Iya ya. Iya ya, ya sih sebenarnya ya trik ya mungkin ya coba saya nanti mungkin saya coba cari di YouTube atau yang dekat ini saya mungkin akan coba ternyata gini ya mungkin saya coba untuk ke perpustakaan kali Pak ya perpustakaan Iya, iya. eh, buku ya ada banyak buku di situ ya saya coba ke Hmm, perpustakaan itu mungkin salah iya, satunya. iya, Mm-mm. iya. Iya, Buluh pasti intinya Buluh pasti sudah sangat meluangkan waktu paham. untuk mereka berdua gitu. Iya. Buluh pasti sangat sudah mengenal karakter anak itu ya. Apa itu kemampuannya, gaya belajarnya, dia yakin Buluh pasti sudah paham ya. Gimana anak itu? Apakah dia senangnya nonton video apa lebih Iya. senang membaca Buluh anak itu? Oh iya, baru saya ingat Pak kemarin pas saya bawa laptop ke Hmm. ini ke kelas ternyata dia itu oh iya, Bu video apa sih ini Bu boleh lihat gitu. Oh iya, kemarin iya saya baru ingat Hmm. waktu mengajarkan lagu itu. Ya 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 betul betul. Waktu mengajarkan lagu itu dia ternyata lebih ini lebih cepat gitu nangkep kalau ditayangin video Pak gitu. Iya, ya baru saya ingat. Oh gitu ya. Ya Iya. itu ya. Berarti Buluh Ya selain iya sudah tahu. perpustakaan juga ya Iya. lebih ke menyempatkan waktu untuk Iya. Cepat apa lambat ketika anak itu menonton video, apakah banyak materi yang diingat apa sedikit belum? dia malah lebih hafal ternyata ya lebih hafal sama lagu yang saya ini kasih lebih hafal Hmm, lagu akan juga oh iya saya baru inget ya ternyata lebih cepat dia nangkep kalau saya kasih tayangan video. Apa itu saya mungkin coba-cobakan ya sama dia ya dua orang sih ini Pak ya. Saya baru ke perpustakaan aja yang masih ini cuman baru masih beragam gitu bukunya saya bebasin gitu ya. Iya, itu hmm, awalnya gitu sih. Gimana ya kira-kira menurut Bapak? Itu saya gitu awalnya. iya, iya. Berarti anak itu lebih senang dia nonton video ya. Gimana Bulu? Sudah dapat pencerahan sekarang? Apakah masih ada apa itu yang mengganjal di pikiran Bulu terkait anak itu? Oh ya sedikit sedikit tergambar Pak. Ini gara-gara kopinya juga kali ya.
Iya. Ya sedikit tergambar apa ya, saya nanti mau cobakan ini ya, tayangan video. Kemudian saya akan coba untuk membatasi. Nah, saya mungkin coba membatasi meminjam buku di perpustakaan, kemudian dibawa pulang kali ya, dibawa pulang. Habis itu sampai di sekolah saya suruh dia membaca ulang lagi. Nah, itu saya lakukan mungkin selama ini, coba dah dulu itu triknya. Habis itu kemudian video beberapa, kalau diselingi boleh nanti jam istirahat lah, jam istirahat mungkin itu kali ya Pak ya, saya coba gitu untuk anak ini. Nah, itu kan untuk di sekolah. Kalau untuk di rumah Buluh, apa kira-kira untuk membantu anak tersebut supaya tidak di sekolah saja dia belajar, supaya di rumah juga belajar? Apa yang Buluh lakukan Buluh? Oh iya, itu saya akan kasih buku buku pelajaran. Enggak, awalnya saya coba deh buku cerita dulu lah ya, buku cerita bergambar yang mungkin dia pilih satu saja, tetapi saya batasin satu. Nah, dia coba saya suruh membacanya itu cukup satu cerita. Nah, satu cerita. Kemudian enggak sih sampai selesai. Nanti kalau memang anak itu kalau disuruh membaca satu buku tuh kan nggak mungkin, pasti jenuh. Ya saya coba 1-2 paragraf lah dulu Pak ya, pelan-pelan. 2 paragraf. Tapi ini sudah di kelas 6 2 paragraf. Nah, itu sampai di sekolah saya suruh baca ulang deh gitu, baca ulang. Kemudian berulang-ulang itu sampai dia fasih lah membaca untuk ke materi yang lain juga, karena kan kalau membaca itu semua jadi menyangkut. Kalau salah satu membaca sudah nggak bisa, jadi materi lain jadi akan berasa kurang gitu Pak. Ya saya coba itu di rumahnya. Wah, udah ya. Saya akan memberikan dia Buluh sudah kelihatan cerah ya. Iya. Mulai kapan Buluh akan melaksanakan itu? Kira-kira? Ini saya yang minggu besok saya akan kasih coba dia 1 minggu lah dulu, 1 minggu, 1 buku gitu, 1 minggu 1 buku. Saya nggak akan ngasih dia lebih buku 1 buku, pokoknya 1 buku itu aja dulu. Jadi 2 paragraf. Nanti kalau sudah lebih lancar lagi besoknya tambah paragraf berikutnya. Saya cobakan di sebelum pembelajaran deh, saya kasih pokoknya saya mau ngasih dia waktu yang lebih lah gitu sama dia, jadi lebih mendekati, kemudian apa ya, menanyakan gitu keadaan di rumahnya juga. Saya coba seperti itu deh Pak. Ya oke Buluh. Nanti Tiang tunggu ya, nanti ternyata iya ya Pak ya tadi. Iya, sudah tercerahkan semua. Iya ya, ternyata ini kopi Pak ini ternyata benar-benar bisa membuat saya lebih ingat ya kembali. Tadi benar-benar bingung loh, awal semester tuh benar-benar loh Pak. Ya jadi ya sekarang ternyata baru saya ingat kalau memang dia itu nonton video ya lebih, ternyata baru ingat kalau dia lebih cepat nangkepnya ke materi gitu. Jadi ya gaya belajarnya di situ saya lihat gitu ya, lebih fokus, kemudian dia lebih dapat gitu. Ya kalau cobakan nanti, kalau misalnya ada kendala lagi mungkin saya akan coba kita ngobrol asik ya. Iya. Ya, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi kasih Buluh banget ya. nih Pak. Kopinya juga. Sama-sama kita berbagi. Iya. Lain kali nanti kalau saya ke sana pas favorit saya, terus saya sudah akhirnya temukan. Iya. Ya, sip deh. Oke. Saya tunggu nanti hasilnya gimana Buluh ya, obrolan berikutnya ya. Ya, pasti deh. Mudah-mudahan ya hasilnya itu saya dapat
yang bagus dan bisa nanti anak saya itu bisa lebih lagi pembelajaran membacanya. Jadi saya memang meluangkan waktu yang lebih dan sebelumnya gitu untuk dia. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama Bulu. Ini sudah ya. Ya. Sekarang gantian biar langsung mumpung sinyalnya bagus. Giliran Bulu ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Gimana kok ini kayaknya lesu nih Pak? Kok tumben ini pagi-pagi lesu? Iya nih Bu. Kenapa? Coba deh, kenapa nih? Pusing Bulu. Banyak sekali tugas tambahan. Sementara anak-anak di Kenapa kelas. pusing? Pagi-pagi udah pusing. Iya. Aduh, ini tugas tambahannya banyak sekali Bulu. Anak-anak jadi terbengkalai di kelas cuma dikasih tugas. Aduh pusing ini ngerjain tugas tambahannya itu Bulu. Gimana ya cara apa itu mengatasinya? Iya. Jadi bingung mikirin ini. Iya. Ya, jadi intinya apa nih? Apa nih yang mau Bapak dapetin gitu loh setelah kita ngobrol ini apa gitu? Dari permasalahan itu maunya gimana gitu Bapak? Nah, mungkin lewat obrolan ini mungkin saya nanti mendapat ya pencerahan lah dari Bu Loh selaku senior di sini gitu Bu Loh rencana tiang. Iya. Ya, kalau dilihat ya intinya berarti permasalahan Bapak tuh ya yang saya tangkap tadi tuh mengajar di kelas terbengkalai, habis itu tugas tambahan juga menumpuk gitu, jadi banyak tugas tambahan. Iya, iya. Ya, kalau dari kita lihat tugas tambahan dan mengajar, bagi Bapak itu tugas tambahan sama mengajar itu sebuah kewajiban nggak sih, Pak? Menurut Bapak itu apa sih gitu kalau tugas tambahan sama mengajar itu sebagai guru kita? Iya sih, mungkin tugas tambahan ini sebagai kewajiban lah karena bukannya saya saja, semua sekolah, semua guru pasti mempunyai tugas tambahan masing-masing, termasuk saya juga belum gitu. Tapi terkadang tugas tambahan ini seperti saya bilang di awal, mengganggu lah sedikit terkait dengan proses belajar mengajar di kelas karena harus mengerjakan tugas tambahan yang harus segera dikumpul gitu. Sebenarnya saya kan ngerjakannya di kantor. Jadi anak-anak saya kasih tugas itu belum. Jadi berat rasanya. Iya sih Pak. Ya berat sih. Kira-kira apa harus pagi gitu Bapak kerjakan? Ada nggak waktu gitu untuk waktu nanti setelah istirahat atau jam pulang gitu bisa nggak kira-kira Pak itu? Karena ini kan bagi Bapak itu sudah tadi dikatakan kalau Bapak sebagai guru itu mengajar itu kewajiban, kemudian tugas tambahan juga sebuah kewajiban juga gitu. Jadi ada nggak gitu kira-kira? Ada nggak? Oh iya ya Bu Loh. Saya baru ingat nih Bu Loh. Ternyata kita habis ngajar kan jam 12.15. Nah, di sana ada jeda yaitu jam pembuatan administrasi. Nah, mungkin di sana saya mau buat tugas tambahannya supaya nanti anak-anak paginya terlayani dengan baik. Ya, terima kasih Bu Loh udah mengingatkan ini. Oh iya ya, iya ternyata itu ya jadi Pak ya. Iya memang tugas tambahan juga kewajiban kita sebagai ASN sama-sama. Jadi beberapa sekolah juga memegang tugas tambahan. Kemudian mengajar itu ya lebih. Nah, bisa nggak Bapak bayangkan kalau kita itu nggak ngajar gitu loh, di pagi-pagi udah ngambil
tugas tambahan. Perasaan Bapak tuh seperti apa tuh kiranya kalau anak-anak tuh dibiarkan begitu saja, Pak? Iya. Saya juga kasihan loh melihat Kira-kira anak-anak seperti kan apa? enggak belajar dia. Membiarkan Kasihan di anak-anak rumah itu. anak-anak loh. Iya. Kasihan pada anak-anak loh karena enggak dapat belajar gitu. Sementara itu tugas Iya, kewajiban jadi gitu. itu Bapak sudah ketemu di situ bahwa nanti mau mengerjakan tugas tambahannya itu tadi di Hmm. saat jam Iya, istirahat atau jam istirahat. terakhirnya, Iya. jam terakhir. Iya. Iya. Nanti tiap buat di sana belum. Jadi Di samping intinya itu juga nanti kalau mm-mm. saya iya, kalau saya membuat tugas tambahannya di akhir pelajaran, nanti kan di rumah tidak mengganggu jam keluarga gitu belum. Jadi di rumah fokus untuk apa itu ngurus Mm-mm. keluarga. Jadi otomatis anak di Eh, sekolah terlayani dengan baik, tugas tambahan selesai, dengan keluarga bisa ketemu gitu, ndak disibukkan gitu boleh. Terima kasih banyak belum iya, pencerahannya ini. iya, ya. Ya, jadi kapan nih udah rencana Bapak itu mau dilakukan itu? Kapan? Ya, Kapan Bapak melakukan itu? Masih iya masih bingung saya mau nggak sekarang? ndak belum. Saya sudah tercerahkan dan saya mau laksanakan dari sekarang. Wah, ini berkat Buloh ngobrol sama Buloh, ternyata solusi dari masalah saya yang berbulan-bulan ini ya bisa terselesaikan. Ini menjadi pertemuan yang sangat berharga buat saya Buloh dengan Buloh juga ya. Dan juga untuk apa itu kopinya Buloh tadi udah menyiapkan kopi juga. Habis ngopi itu saya terasa seger gitu. Jadi kopi dapat, Mm-mm. solusi dari masalah saya terselesaikan. Wah, terima kasih banyak Buloh. Ya, Iya, itu jadi ya, berarti pada intinya kita sudah dapet. Nanti saya pasti tunggu ceritanya Pak Angga lagi deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol iya, asik lagi. Nah, jadi tugas tambahan dan mengajar itu jadi intinya sebuah kewajiban kita ya sebagai guru. iya, Jadi iya, dapat membedakan mana porsi-porsinya yang betul. Kemudian kita juga selain itu juga iya, memang punya tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi Pak Gangga sudah bisa nanti untuk tetap mengajar, kemudian tetap membuat tugas iya, tambahan. Jadi bebannya juga iya, sudah teringankan di setelah akhir pembelajaran. Karena kalau menelantarkan anak-anak itu kan pasti coba bayangkan kalau kita menelantarkan anak-anak sedemikian iya, gitu kan pasti sudah uh, pikiran kita seperti apa itu kan uh, tidak tidak hati kita loh. Jadi anak itu nggak belajar iya, ribut itu. Kita pas tenang nggak gitu kalau bapak kalau misalnya melantarkan habis itu bapak ngerjain tugas itu nggak tenang tenang nggak itu gitu. Jadi iya. iya. Pasti tidak tenang Jadi Buloh. kita pasti juga tidak selesai sama-sama jadinya, ya Pak ya sama-sama tidak selesai. Jadi benar-benar petakan waktu. Iya, jadi seperti itu. Sekarang Iya, ya, kan dicoba lagi ini nanti supaya mengatur waktunya ya, membedakan tugas iya, tambahan yang diberikan, jadi pasti tidak dianggap Buloh. beban lagi Pak ya. Iya, terima kasih Buloh. Sebagai apa Nanti ini saya akan jadinya tugas menganggap apa Buloh? menganggap sebagai kewajiban. Kewajiban. Ya, terima kasih Ya, banyak Buloh. Nanti saya hmm. harus banyak belajar dari Terima Buloh ini. kasih. Perbincangan ini Ya, juga menarik. Saya iya, tunggu nanti. terima kasih. Iya, Iya Buloh. terima kasih, terima Kita kasih. nanti ketemu lagi. Iya. Oke, iya.
Ya, ya Pak Hamdani, bagaimana kami sudah waktunya sih berapa Oke, menit? kalau waktu nggak ada masalah memang seperti itu. Tapi terkait dengan anu, ini sudah balik-balik kan tadi ya. Iya. Jadi sekarang silakan lanjut mengerjakan refleksinya, oke? Iya. Iya Pak Hamdani. Siap-siap. Belum buat refleksi kan nih? Di mana Refleksinya itu? dibuat dua ya. Refleksinya dua. Refleksi. Sama link refleksi untuk latihan coachingnya itu atau praktek coaching yang di Rukol 1. Kan ada itu sama. Yang mana itu? Yang menjawab pertanyaan yang Rukol apa refleksi yang ada di Rukol 1 yang di download itu. Iya. Iya Pak Hamdani. Kan sudah boleh kemarin itu diunduh itu. Di LMS ya Pak? Iya yang kemarin itu. Oh, yang diunduh kemarin itu. Iya. Oh ya, sudah. Oh iya, iya. Saya simpen di mana ini?
4 tuh Pak ya. Iya. Tabel 4 ini. Misalnya kan tulislah umpan balik dari coach Anda kan. Berarti bulu menilai tiang, tiang menilai bulu dari coach. Yang bawahnya